ibadah itu cakupannya apa? Ingat tadi 4 hal: perkataan lahiriah, perkataan batin, perilaku, perbuatan lahir, dan perbuatan batin. Sebagian orang membuat definisi ibadah itu cekak, sempit. Ada yang memahami bahwa ibadah itu ya yang dilakukan di masjid. Pokoknya kalau masuk masjid itu namanya ibadah. Perilaku apa yang di masjid itu ya sholat, ya zikir, azan, iqamah, doa, baca Quran. Pemahaman seperti ini walaupun kita belum dapatkan dalam literatur, ada orang nulis yang dimaksud ibadah adalah titik 2, 1, sholat di masjid, baca Quran, doa, puasa, zakat, haji, bla bla bla. Saya belum pernah mendapatkan sebenarnya ada yang secara tertulis eksplisit orang menyebut itu. Dalam kenyataan perilaku umat Islam, terutama bangsa kita, saya melihat ada kecenderungan secara masif orang itu mendefinisikan ibadah adalah setiap hal yang dilakukan di masjid. Efeknya apa? Ketika sudah keluar dari masjid, nilai-nilai itu hilang. Contoh, lihat orang, ibu-ibu terutama, apalagi kalau antum lihat di perkantoran atau di airport, ya, ada karyawati kalau masuk masjid, Masya Allah, mulai dari atas sampai ke bawah tertutup, namanya mukena. Begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, mukena bagian bawahnya langsung pelorot. Yang tersisa celana bupati, buka paha tinggi-tinggi. Gitu. Perhatikan kalau hari raya atau Ramadan, begitu Ramadan serempak pakai jilbab. Idul Fitri, Idul Adha serempak pakai jilbab. Selain Idul Fitri dan Idul Adha, bukan. Agama, ibadah itu dianggapnya adalah ritual ansih pada saat-saat tertentu. Padahal manusia itu menjadi hamba Allah sampai mati. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah hamba Rabbmu sampai kau mati. Di masjid kita hamba Allah, di rumah kita hamba Allah, di jalan kita hamba Allah, dalam pekerjaan kita hamba Allah. Kenapa ketika di masjid jadi imam sholat dan khatib Jumat, begitu masuk di perkantoran kok jadi maling anggaran? Namanya siapa? Bejo dinejo sutejo atmojo mangan soko Surabaya Batunejo. Panjang namanya, UMA belakangnya. Wes, orang senang yang ceramah MA. MA ketika di masjid ngimamin sholat, MA ketika di atas mimbar khotib Jumat. Begitu di meja kerjanya dukok maling anggaran.
Karena ada semacam pola pikir bahwa ibadah itu toh kalau di masjid, tapi kalau di kantor tidak ada ibadah. Coba perhatikan pikiran sebagian orang. Kalau ngatur masjid pakai Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau ngatur negara jangan bawa-bawa agama. Ada nggak pemikiran seperti itu? Ini dikotomis, pemilahan antara wilayah agama dan politik kenegaraan. Karena dia belum lulus tafsir iya karena butuh. Mungkin diundang orang seperti itu ngaji di Masjid Al-Bahar, ya, tiap Ahad pagi pekan kedua diundang supaya tamat Al-Fatihahnya, ya. Ini cakupan ibadah itu bukan melulu yang ada di masjid atau musiman, musim Ramadan, musim Rajaban, musim Maulidan, musim Isra Mi'raj, musim Nisfu Sya'ban. Loh, kok muslimnya muslim musiman? Apa Allah ngasih nikmat itu musim-musiman? Sekarang musim turun nikmat Allah turun. Sekarang musim kelaparan, laparin semua. Apanya begitu? Kemudian yang lebih parah kalau seandainya Allah ngasih nafas kita musim-musiman juga. Sekarang nafas sebanyak mungkin ngambil oksigen dari Allah. Besok puasa nafas, luaran nafas yang mati. Allah memberi kita hidup sepanjang hidup, dan kita juga menjadi hambanya sepanjang hayat, dan kita harus tetap taat kepada Allah, baik di masjid, di luar masjid, di rumah, di luar rumah, di kantor, di luar kantor, sepanjang hayat. Ya, jangan ketika Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha rame. Makanya muncul ada panitia-panitia hari besar Islam PHBI. Kenapa? Karena memang ibadah itu. Nah, kita yang sudah melek makna ibadah jangan sampai memiliki pola pikir sekuler seperti itu, dikotomis seperti itu.